Oke, kita sambut Kang Syarif dan Abah Ano. Yuk. Nah, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman dalam dunia musik dan dalam dunia pelayanan dalam royalti ini. Nah, untuk lebih selanjutnya, kita langsung dengarkan aja ya, sambil kalian kulineran, sambil kalian ngemil dan sambil kalian hangout dengan teman-teman kalian. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan kepada Kang Syarif sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mendengarkan beberapa hal informasi yang berhubungan dengan permusikan, terutama dengan pengelolaan hak cipta sebuah lagu. Nah, sebenarnya saya nantinya akan didampingi oleh beberapa narasumber. Kebetulan hari ini Kang Yeri sama Kang Ferry dari Suara Musik itu sedang berada di perjalanan. Jadi untuk mengisi waktu saya akan berbincang-bincang dulu dengan Abah Ono. Selamat malam Bro Ono. Silakan dipakai mic-nya. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Yang mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk kita semua ya. Insyaallah. Mungkin saya akan bertanya tentang kehadiran Abah Ono di sini. Artinya mungkin teman-teman belum tahu siapa beliau, gitu ya. Kemudian aktivitasnya apa, kenapa ada di sini, gitu ya. Silakan Abah Ono jelaskan mengenai identitas Abah Ono, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia malam ini kita bisa berjumpa di Balikpapan. Semoga kehadiran di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau berbicara tentang biografi, kayaknya panjang. Yang singkat aja, jangan sampai jam. Sampai kita menclok di posisi Balikpapan. Awalnya berkenaan dengan musik, sebetulnya dari kecil sudah ada artinya bakat-bakat musik. Karena perjalanan, jadi kita baru muncul di akhir karena Akhir apa nih? di akhir zaman. Akhir zaman ya. Sekarang ini. Ya, karena posisi saat itu kita tidak bisa artinya menduduki satu kegiatan yang bersifat struktural. Jadi kita mengalah setelah Purna Bakti. Dulu apa? Sebagai apa dulu? Dulu sebagai sekarang mau jadi runtah gitu. Dulu PNS. Sekarang jadi runtah, dulu untuk pemerintah. Oh. Nah, gitu ya. Perjalanan panjang. Kemudian 2016 kita mencoba untuk membuat kembali lembaran yang telah lama tersimpan dan dibuka menjadi salah satu kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Berarti mohon maaf, pensiunnya tahun 2016? 2019. Ketika Covid saat itu. Jadi hampir 3 tahun sebelum sebelum pensiun itu sudah mulai tatar-tatar? Sudah. Jadi 5 tahun sebelumnya sudah. Erek naon gitunya terus pensiun gitu. Alhamdulillah sekarang masih beraktivitas meski pensiun kan ya. Tapi lebih banyak aktivitas sekarang apa? Sebetulnya kita terpanggil dengan bagaimana mempertahankan budaya seni tradisi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ketika kita melihat anak-anak sudah mulai kepada beralih dari teknologi informasi global, kemudian kita menghadapi bagaimana budaya seni tradisi ini terus berkembang dan dipertahankan di sini. Sehingga 2019 kita mencoba kolaborasi dengan, kebetulan saat ini juga ada Kang Hari sebagai partner 2 lembaga yang disatukan. Jadi supaya ada kesinambungan antara 4 karakter tadi, ada pembuat, ada pemakai, ada penikmat, dan ada pemerhati. Pembuat itu juga termasuk penulis lagu. Kalau bahasa Sunda itu apa namanya? Kalau lagu itu tembang atau rumpakannya, ada rumpakannya. Di situ memang ada kolaborasi ketika sebuah karya, anggaplah lagu misalnya,
ternyata di dalamnya ada beberapa pihak yang saling berkolaborasi menghasilkan sebuah karya, gitu ya. Ada yang membuat rumpakannya, ada pembuat liriknya, kemudian ada yang menyanyikannya, gitu ada. Nah itu ketiga-tiganya sebenarnya harus jangan sampai terpecah-pecah gitu ya, karena nggak akan jadi kalau seperti itu. Terus kondisinya sekarang gimana? Nah sekarang jadi perjalanan ketika dia membuat sebuah karya, di situ kan harus ada objek. Jadi kita ketika membuat lirik, membuat lagu itu ada objek yang mana yang harus kita terapkan lagu itu. Jadi kalau kita bikin lagu tidak ada objeknya, artinya tidak akan sangat mendalam ketika lagu itu jadi. Nah di sini juga ada arranger, kebetulan mudah-mudahan bisa hadir, nanti bisa disampaikan bagaimana membuat musiknya. Jadi ada 3. Yang pertama pembuat lirik, yang kedua adalah mengaransemen atau di situ. Ketiga adalah arranger. Pemisahannya ya, meskipun ada satu orang itu merangkul semuanya ya. Bisa. Kalau yang lebih talengan ya. Ya. Berarti ada 3 pihak di situ. Kamu bawa arranger? Arranger. Ada. Kebetulan di perjalanan, tapi mudah-mudahan hadir. Abah sendiri posisinya sekarang lebih ke pemproduksi kan atau apa? Nah setelah menelusuri apa yang disampaikan tadi, jadi semuanya kalau dulu membuat lagu itu kan nomen. Ya. Jadi semua nomen karena alhamdulillah tuh kehadiran dari mantuk. Oke. Selamat datang Wilujeng Sumping. Alhamdulillah. Jadi ketiga komponen tadi kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena kalau dibuat oleh sendiri itu keperluasannya kurang. Tapi kalau misalkan ada aransemennya, seperti halnya kemarin 2014 kita mencoba membuat lirik lagu untuk lomba tingkat nasional. Jadi kita bikin liriknya, ada yang berpikir tentang musiknya, ada yang berpikir tentang tariknya, ada juga yang mengaransemen seperti apa sih. Jadi itu tidak lepas. Lumayan mikirnya sebenarnya gitu. Ya, tapi kalau bersama saya kira nggak terlalu sulit. Ya bagi-bagi pikiran ya. Betul. Sebenarnya saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang yang berhubungan dengan setelah itu ya. Artinya ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita menampilkan karya, kemudian istilahnya kalau sekarang merilis karya, gitu ya. Nanti itu berhubungan dengan tamu kita selanjutnya, itu kita akan bedah juga gitu. Nah, bedah itu termasuk dengan hak ciptanya seperti apa, bagaimana. Ya itu banyak hal yang akan saya tanyakan juga kepada Kang Yeri T5 kalau Ibu dan Bapak pernah tahu ya. Ini juga seniman yang hadir di sini. Luar biasa. Alhamdulillah. Pernah lihat ya? Sekarang. Oke, selanjutnya Abah, kalau di rumah sekarang apa kegiatan selain itu? 3 lembaga yang kita luar biasa. 3 lembaga. Karena tadi kita menuju kepada royalti itu setelah ditelusuri ada beberapa hal yang tahapan yang harus kita capai. Di samping kita ada dari Dirjen, sekarang tuh Dirjen DKI maksudnya. Ya, salah satunya. Kuhap. Nah di situ. Jadi setelah ditelusuri, kita coba bagaimana si produk ini menjadi produk yang lebih profesi kepada nilai nominal tadi. Kemudian di sini ada PT sebagai produksi, kemudian kita menindak kepada hakiknya kan. Saya spill sedikit sebenarnya ya, ketika sebuah karya itu muncul di publik, itu sebagai terutama nih pencipta lagu itu memiliki 2 hak, hak moral dan hak ekonomi. Itu diatur dalam undang-undang, kemudian juga ada turunannya, ada peraturan menteri gitu ya. Nah itu mungkin yang akan kita bedah nanti dengan Kang Yeri dan Kang Ferry. Tapi sebagai praktisi, gitu ya. Sebagai praktisi apalagi di dunia tradisi ya, kesenian tradisi. Selain kegiatan musik Sunda kan ya Pak? Ya. Apalagi aktivitas apa? Sebetulnya 2 kegiatan ini saling berdampingan karena ketika kita mengolah bagaimana anak ini menjadi seorang penyanyi profesional kan tidak bisa hanya satu di posisi tradisional, misalkan Kacapi gitu kan. Mereka harus hidup di posisi pembekalan itu ke nasional juga. Karena kalau lingkupnya di regional, mereka hanya menerima hanya di situ stagnan. Jadi di rumah itu ada kursus maksudnya?
ada apa? Untuk anak-anak. Anak-anak. Oh. Jadi ada pembinaan untuk anak-anak masa depan mereka yang kurang lebih mah nggak memulai budaya seni tradisi. Seni tradisinya apa saja, Pak? Kebetulan yang ada di Natasa Eagle itu berkaitan dengan tradisional musik Sunda Kacapiseging, ada pop Sunda, kemudian yang sekarang sedang ramai artinya berkaitan dengan bagaimana menghadapi global musik. Nah, kalau dulu buat musik itu lama, dengan munculnya ada teknologi yang canggih, membuat musik bisa 5 menit. Itu menjadi tantangan, hambatan atau istilahnya jadi musuh gitu. Di satu sisi bisa menjadi inspirasi, tapi di lain sisi ketika masuk dalam tatanan lomba, itu tidak termasuk kepada kategori yang boleh dilombakan. Oh iya. Saya sebutkan misalnya ada satu aplikasi namanya Suno, Suno AI ya. Nah itu menurut Abah kehadiran aplikasi itu membantu atau malah mematikan kreativitas? Ada dua sisi sebetulnya, bisa membantu juga bisa mematikan. Jadi dengan adanya Suno, Arranger sekarang mungkin agak berkurang jamnya. gitu. Tapi secara dibuat harus profesional ya Arranger saya bisa Arranger, nggak bisa. Nah, ketika ada lomba tingkat nasional pembuatan, artinya ada lomba karya cipta lagu. Nah dari Suno sendiri nggak boleh diikutsertakan dalam lomba itu. Akan ketahuan ya, Pak? Iya. Atau tahun kemarin. Oh, gitu. Ada yang ada Kang Lan juga yang hadir di sini sebagai arranger mengirimkan ke Jakarta, ternyata tidak boleh memakai Suno. Iya. Itu kalau orang yang sudah berpengalaman di musik akan ketahuan ini musik di aransemen asli gitu ya, aransemennya atau lewat aplikasi itu kan ketahuan. Apalagi kalau yang gratisan semuanya kan ketahuan. Oke, selanjutnya tadi kan ada Sanggar Natasa Eagle. Gitu ya. Di situ ada berapa anggota lah, kalau sebetulnya ada anggota? Sebetulnya anggota itu datang dan pergi. Mereka aktivitasnya apa tuh? Di tradisi itu apa saja yang? Di tradisi kan ada jaipongan, ada pencasilat. Nah itu dibagi dua. Di situ ada di bawahnya Chan MS Eagle. Apa yang membedakan pencasilat dan jaipongan di Sanggar Abah dengan sanggar yang lain? Nah kalau di Natasa Eagle itu sebagai laboratoriumnya. Jadi ketika mendidik anak itu bagaimana si anak ini mencari jati dirinya itu kemana? Dia senang dengan tariknya, apa senang dengan eagle-nya? Nah di situ. Kadang-kadang anak lebih senang dengan tariknya, jadi dapat melihat laboratoriumnya ketika anak itu belajar di situ. Karena kita mencoba untuk membuat lab-nya. Itu diajarkan juga tentang filosofi gerakan dan sebagainya. Ya harus, karena kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di situ digaris bawahi bahwa seni tradisi ini akan diakui sebagai warisan budaya tak benda usianya harus 50 tahun. 50 tahun karyanya itu. Ya, jadi 50 tahun itu kontinu dipakai. Alhamdulillah Meong Sempur dengan Natasa Eagle-nya itu sudah masuk dalam tatanan verifikasi untuk warisan budaya tak benda. Kalau Meong Sempur itu apa? Meong Sempur itu padepokannya. Padepokan apa? Silat, jaipong, identik dengan silat yang mengajarkan tentang sejarah silat, mengajarkan tentang teknik silat. Kenapa bisa nyambung tuh? Ada dua lembaga, yang satu Meong Sempur ya, sebagai apa tadi itu? Padepokan. Kemudian punya Natasa Eagle. Itu kenapa bisa nyambung? Awalnya gimana itu? Itu awalnya sebetulnya sudah digariskan karena dua perguruan ini adalah satu rentetan saat itu. 1930 itu satu rentetan. Jadi sejarahnya bertemulah di suatu kegiatan, ternyata setelah ditelusuri itu satu sandragan gitu. Ini keturunan ini itu silsilahnya sehingga disatukan di situ. Padahal tempatnya jauh, berpisah. Yang ini di sini, yang di sana gitu. Yang ketemuan di tengah-tengah apa di mana gitu? Saat kegiatan atau apa? Saat itu adalah kita bikin kelompok namanya adalah Pakidulan. Jadi Pakidulan teh artinya kelompok kegiatan yang jadi organisasi masyarakat
yang berkembang kemudian bikin kelompok yang namanya Pakidulan. Kebetulan tuh Pak Dadang juga masuk. Oh itu, ya, Dadang Camat. Camat. Nah, itu adalah sebagai salah satu informasi yang selalu di-up di Pakidulan. Oke, saya akan masuk ke bagian musiknya lah ya. Musik itu maksudnya perkembangan musik sekarang, terutama musik tradisi, musik Sunda gitu ya. Nah, bahkan praktisi di situ sebagai pembuat lagu misalnya ya. Pembuat lagu itu kan ada yang mengaransemennya juga, ada yang menulis liriknya gitu. Melihat kondisi lagu-lagu Sunda sekarang, menurut pandangan Abah gimana? Kalau perkembangan lagu terus meningkat, tapi untuk kualitas ke tradisional itu berkurang. Lagu-lagu yang pop Sunda atau lagu pop lagu tradisi? Karena peminat masyarakat ketika belajar tentang seni tradisi kurang tertarik. Nah, misalkan di Natasha Eagle ada 12 orang, ketika belajar diberikan satu materi mereka kurang tertarik. Jadi lebih kepada sekarang pendengarannya kan ada metode tadi dari AI, gitu kan? Gimana supaya tertarik? Artinya supaya tradisi ini tidak hilang gitu ya, generasi muda mau, itu ada pemikiran dari Abang nggak supaya? Nah, kita masih beruntung di sekolah itu ada namanya FTBI, jadi ada festival. Jadi anak itu tidak LS2N gitu ya. Tidak diajarkan di sekolah, tapi anak harus mampu ikut pasang diri. Nah, kebetulan saat itu anak-anak itu belajar tentang Sunda. Masalahnya di sekolah itu yang dikirimkan itu kan terbatas ya, tidak semua anak kan, artinya anak terpilih. Padahal yang diinginkan kan sebenarnya semua anak itu bisa. Gitu ya. Memang ketika di lomba anak yang unggul lah yang akhirnya muncul. Tapi kan keinginan kita dalam pendidikan mestinya semuanya juga tahu gitu ya. Nah, itu yang menjadi problematika. Di satu sisi bahwa seni tradisi ini harus dilestarikan, di lain sisi belum ada tempat anak itu untuk belajar. Nah, kenapa demikian? Nah, disitulah terpanggil bahwa seni tradisi ini adalah harus dilestarikan karena sebagai jati diri bangsa. Nah, sebagai gini, contohnya ketertarikan orang luar dengan kita itu berbeda. Misalkan tentang pencaksilatnya, yang kerjasama dengan Spanyol dengan mana. Di sana itu pernah ke Spanyol, Pencaksilat kita ke Spanyol. Nah, kerjasama dengan Spanyol. Jangan-jangan nanti diklaim lagi oleh Spanyol Pencaksilatnya gimana? Jadi lebih tertarik kepada filosofi yang diajarkan di bagaimana silat ini terbentuk. Gitu. Nah, filosofi itu dari gerakannya atau dari istilah-istilah yang ada dalam Pencaksilat? Holistik. Secara keseluruhan. Emang ada ya? Ada. Filosofi apa contohnya Pak? Misalkan datang sampakeun balik pahana. Itu kan filosofi orang Sunda mendatang tamu kan gitu ya. Tapi dalam silat itu datang sampakeun adalah menapis buku. Jadi ada gerakan-gerakan yang menandakan ke sana ya. Bagaimana kita seolah-olah mempersilahkan ayo datang ke dia padahal dijin. Misalkan pernah membuat rumpaka yang namanya muka tutubusan, yang di dalamnya ada filosofi yang menyangkut masalah gerak rasa, tahan rasa, tembus rasa, pengingat rasa, daya cita. Sebenarnya filsafat Sunda itu filosofinya sebenarnya banyak yang harus dipelajari ya oleh kita generasi muda. Gitu. Hal-hal yang selama ini mungkin sudah terabaikan kan ya Pak? Ya tadi. Ya, saya nggak tahu di dunia pendidikan di sekolah apakah itu diajarkan. Pemahaman Abah atau pernah tidak ngobrol dengan anak-anak ya yang jadi binaan Abah di Sanggar tentang hal itu, situasi di sekolah seperti apa gitu? Pernah, sebetulnya banyak. Ya tadi. Yang dikeluhkan mereka apa? Anak-anak itu. Ya karakternya seperti itu. Ketika ada kebutuhan di sekolah tidak bisa, yang lari ke Sanggar. Bulan Februari Maret itu, bulan April itu ada kegiatan kelompok untuk menampilkan kesenian. Barulah di situ semangat anak untuk belajar. Tapi ketika tidak ada tugas di sekolah ya untuk latihan rutinnya kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Nah, itu salah satu hambatan ketika kita mau melestarikan seni tradisi. Gitu kan. Jadi kalau di sekolah diajarkan, makanya Yang Sempur dengan Natasha Eagle membuat kurikulum seni tradisi Pinca. Artinya supaya pengembangan seni tradisi ini bisa diajarkan di sekolah dan sekaligus muridnya banyak gitu.
Saya undang dulu Kang Hari ya, sekali bisa ngomong ya Kang. Oke. Sini Kang, ngomongin Meong Sempur gimana nih? Kebudayaan ini di tahun 2017 ini. Nah intinya mungkin budaya ini selama ini tercecer karena saking banyaknya. Bhinneka Tunggal Ika, kita ini benua Eropa dibagi dengan 7 negara, sementara kita satu benua Eropa, satu negara Pak. Nah inilah salah satu budaya termasuk tadi intinya Padepokan Meong Sempur mencoba dan berusaha berupaya untuk menjaga warisan leluhur kita supaya terus menerus sampai generasi selanjutnya. Upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Padepokan Meong Sempur, yaitu tadi memberikan pemahaman terhadap anak-anak, bagaimana anak-anak ini bisa mencintai budayanya sendiri. Itu saja sih. Namun memang Kang izin panggil Akang ya biar akrab ya. Langsung Biasanya saya juga dipanggil Akang sih. Iya. Jadi intinya ini adalah tantangan kita semua selaku tokoh. Jadi bagaimana kita bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak generasi saat ini agar kita bisa memberikan sebuah pemahaman yang inovatif, kreatif tentang budaya tradisi ini. Jadi kita tidak hanya dengan paradigma yang masih wah bagaimana gitu ketika kita berbicara tradisi. Jadi alhamdulillah saat ini dari mulai tahun 2020 makanya Meong Sempur, saya ulas sedikit sejarah Meong Sempur tadi betul kata Abah, kita tahun 30 kita berdiri lagi tahun pengembangan dari jurus aslinya itu adalah di tahun 2020. Jadi kita mengembangkan ibing pencak, dulu mah tidak ada ibing kita. Nah pencak itu dipecah jadi ibing. Nanti akan ada korelasinya dengan apa yang dibuat karya oleh Abah seperti itu, sehingga hak intelektual daripada Pencaksilat dan ibing itu betul-betul menjadi hak yang harus kita miliki dan kita tidak menjadi plagiat baik di dalam gerak, musik dan lagu, akhirnya ke sana nantinya nih. Jadi di dalam Pencaksilat pun itu ada 3 unsur yang sebenarnya berkolaborasi di sana ya. Jadi ada geraknya ada, kemudian aransemen musiknya ada ya, termasuk lagunya ada. Betul. Ya, Nah ini yang selama ini mungkin saya senang sekali bisa hadir di sini. ya. Jadi kita bisa memberikan sebuah gambaran, terutama untuk kami lah di anak-anak kami. Kalau ke sana mungkin ada yang lebih paham, lebih mengerti, mungkin tidak sampai. Jadi ini hanya sebatas pemahaman kami yang lahir dari Pakidulan Kabupaten Bandung Barat, yang ada di pojok kampung Kabupaten Bandung Barat, memiliki pemikiran selama ini kalau kita gariskan dalam tatanan sebuah religi atau agama, ketika kita memakai barang orang lain dan kita tidak diberikan izin, hukumnya seperti apa? Nah ini, jadi musik itu pun harus sampai ke sana karena pemahaman budaya. Menurut kami budaya adalah kearifan, bukan Pencaksilat, bukan seni, bukan jaipongan, tetapi kearifan lokal. Budaya itu adalah tatanan kehidupan bermasyarakat. Hingga sampai ke sana pemikirannya. Sehingga apa yang tadi disampaikan bahwa Pencaksilat itu adalah hak intelektualnya ada. Gerakannya maka kita ciptakan gerakan ibing pada tahun 2020. Makanya di situ ada sandi di Padepokan Meong Sempur itu adalah 2020. Lalu Meong Sempur, Sempur itu adalah tempat kami. Meong itu adalah ucapan. Jadi Meong Sempur. Jadi ucapan atau kesempurnaan dari sebuah ucapan. Nah itu tadi. Nah kenapa saya sampaikan alhamdulillah kita dipertemukan dengan Abah Ono nih tahun 2021 pada Mendapatkan sesuatu gitu ya. Lain halnya kalau komersil di panggung kita dibayar itu jadi masalah. Nanti kita tanyakan ya ke Kang Jerry, Kang Ferry tentang hal itu lebih lanjut. Abah sendiri sudah membuat lagu-lagu yang berhubungan dengan Pencaksilat itu sudah berapa Pak? Sebetulnya udah 10 lagu. 10 lagu. Khusus tentang ya, itu ya. Di situ ada lagu Kalakai Asih, Selendang Indung, ada lagu Lemah Cai Pakidulan, Nyawang Pakidulan, kemudian yang berkaitan dengan nuansa Pakidulan. Jenis musiknya apa?
Kecapi. Kecapian, kecapian. Nggak ada pop Sunda gitu. Kenapa kecapi? Kalau dibuat dari kecapi ke pop kan gampang. Tapi kalau sudah pop di kecapi kan narasi beda. Nah, itu salah satunya, sehingga Meong Sempur itu mempunyai lagu sendiri, lagu pencak di sini. Penyanyinya juga ada. Yang kemarin Itu Harapan Ketiga Jawa Barat. Itu lagu yang sudah diciptakan oleh Natasha Ike, kemudian digunakan juga oleh Meong Sempur, itu pernah terlihat nggak digunakan oleh padepokan lain atau orang-orang lain gitu? Nah, sebetulnya kurang Nggak tahu. tahu. Tapi kalau lihat dari perkembangan musik yang dipakai itu banyak yang memakai, gitu kan. Ya itu sih sebenarnya masalah dalam hal hak cipta ya di masyarakat gitu. Karena yang selama ini terjadi itu lebih banyak di bagian pop lah ya, maksudnya lagu-lagu populer, belum menyentuh ke tradisi. Padahal di tradisi juga banyak masalah yang seperti itu ya terjadi. Dulu saya pernah mendengar pengalaman orang yang menciptakan lagu kemudian dijual, kemudian dia tidak dapat apa-apa gitu ya. Itu skill saja sih, nanti saya ceritakan lebih lanjut di sesi kedua bersama kami Erik. Kemudian apa lagi nih Pak yang ingin disampaikan? Sebetulnya yang perlu kita bahas itu banyak terkait dengan bagaimana budaya tradisi dan budaya tradisi dan seni tradisi. Di budaya tradisi juga ada budaya tradisi, misalkan tentang patah tulang gitu kan. Jadi kalau dibahas lebih dalam masalah budaya sangat luas sekali. Tapi kita coba di sini mengambil dari budaya sini ada seni tradisi. Seninya ya, seninya. Kenapa kita artinya menggunakan seni tradisi? Karena itu jati diri bangsa itu tergantung kepada seni yang diakui atau dipakai oleh orang yang ada di situ. Kalau misalkan orang sudah tidak mau memakai seni tradisinya, hilang jati diri bangsa, hilang, tidak ada. Makanya munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang pengajian kebudayaan dan Pergub Nomor 55 tahun 2023 tentang muatan lokal. Kalau di Bandung Barat ada Pergub itu ya? Sudah ada. Itu 3 tahun memperjuangkan sama Pak Dadang sebetulnya. Beliau adalah salah satu yang mensupport. Ini sekarang ini kan peluang ya untuk memunculkan kembali kebudayaan yang mungkin sudah mulai dilupakan. Maksudnya anak-anak sudah mulai ya, khawatirnya itu melupakan itu. Kemudian sekarang kebetulan gubernurnya adalah yang senang dengan kebudayaan, artinya konsen lah di kebudayaan. Apa harapan Kang Hari lah tentang hal itu? Alhamdulillah, ini luar biasa pertanyaan. Harapan masyarakat Pak? Iya, pertanyaan yang akan membawa dampak positif terhadap masyarakat apabila ini pemerintah bisa menjawabnya Pak. Saya bangga dengan salah satu sosok pimpinan kita pada saat ini yang peduli terhadap budaya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kepedulian beliau itu terhadap budaya itu secara keseluruhan. Yang pertama bukan hanya tampilan, itu harapan kami. Jadi tetapi bagaimana kita menghargai budaya itu sampai ke akarnya. Karena tidak akan lahir budaya tampilan ketika tidak ada yang menciptakan budayanya itu sendiri. Bagaimana kita bisa menghargai budayanya tatkala yang membuat budayanya itu tidak kita hargai. Ya salah satunya itu. Jadi budaya atau seni lah sekarang ini. Bagaimana kita bisa mencintai seni dengan sesungguhnya apabila kita juga tidak menghargai yang menciptakan seni ini siapa. Nah mudah-mudahan harapan besar kami sebagai masyarakat kecil, sebagian kecil dari Jawa Barat ini yang masih ngopolakin budaya tradisi, baik seni tari, seni musik lagu dan pencaksilat. Harapannya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi yang menjadi gubernur saat ini bisa terketuk hatinya untuk kami. Jadi yang selama ini yang kami rasakan khususnya di pencaksilat dan di musik tradisi sangat-sangat jauh gitu kan atas perhatian itu. Minimal harapan kami ketika guru besar kami atau pencipta lagu kami ini ya diberi pengakuan lah, diakui oleh pemerintah gitu kan. Oh bahwa ini seniman tukang yang lirik lagu iya diakui, minimal dikasih space mereka untuk bisa mempromosikan
yang difasilitasi oleh pemerintah, hasil karyanya dinikmati sama masyarakat. Sementara Abah Ono izin hapunten pisan abdi, yaitu tadi nata saigel meong sempur menjadi meong sempur saigel yang dibalut dengan sebuah yayasan. 3 tahun hampir menjelang 4 tahun kita memperjuangkan itu. Tapi hoyong kamana? Harapan kami ini mudah-mudahan sama Kang Dedi terjawab. Lalu dengan pimpinan kita dari pusat yang sekarang menterinya itu dipisah, Pak. Betul. Ada Kementerian Kebudayaan. Iya, mudah-mudahan dengan adanya itu bisa menjawab tangisan dan jeritan kami. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada awal pergantian pemerintahan baru di seluruh kabupaten kota kan ya. Nah itu juga harus sampai kepada mereka ya, maksudnya ya yang di lingkup yang paling kecil di kita itu adalah kabupaten kan ya. Nah, itu harapan yang samakah yang ingin disampaikan kepada bupati terpilih? Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi terkhusus ini spesial sebetulnya. Jadi spesial untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Itu tanggal hari Kamis kalau saya ya dilantik. Hari Kamis dilantik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada saat ini bisa memberikan sebuah ruang yang seluas-luasnya untuk kami berkarya. Gitu, untuk kami berkarya dan bisa ya jangan sampai gini. Saya mengikuti 3 tahun ini seminar budaya di Kabupaten Bandung Barat, tetapi jujur saja sampai detik ini tindak lanjut tentang pengembangan itu belum kami rasakan. Ini harus kami sampaikan fair terhadap halayak, terhadap pemerintah yang akan datang. Jadi jangan sampai kami juga tetap dijadikan sebuah narasi-narasi budaya saja, tetapi kami tidak diakomodir. Dan alhamdulillah terima kasih kalau untuk Bapak Wakil Bupati terpilih saat ini, beliau adalah salah satu pendorong kami untuk pelaksanaan kurikulum seni tradisi pencaksilat pada saat beliau menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama. Dan sekarang 80% kami ada di wilayah Kementerian Agama melaksanakan kurikulum seni tradisi pencaksilat, yang madrasah ya. Gerakannya, musiknya dan lagunya kita laksanakan di sana. Ini ngomong-ngomong dengan Kementerian Agama, saya mau ucapkan terima kasih juga kepada Kasih Madrasah yang hadir di sini juga. Ya, alhamdulillah terima kasih. Pak Haji Deden masih ada. Kasih Madrasah, alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Abah Ono harapannya apa nih ke Bupati terpilih? Sebetulnya sama. Jadi ini kan rintisan satu paket saat itu ketika kita memperjuangkan adanya Perbup nomor 55 supaya seni tradisi ini adalah bagian dari kegiatan yang bisa menjadi penguat gitu saat ini. Yeah. Mudah-mudahan Bupati terpilih, Wakil Bupati terpilih lebih peduli lah terhadap perkembangan budaya seni tradisi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sebetulnya kalau melihat dari perkembangan ketika kita ada pertemuan workshop, embrionya itu sebetulnya ada di Bandung Barat. Misalkan Pananan menyatakan, gitu, Pak Yoyon juga menyatakan, tinggal menggali di Bandung Barat ini banyak potensi. Nah, kebetulan ya Meong Sempur dengan Nata Saigel berkolaborasi mencoba membuat satu rumusan tentang kurikulum seni tradisi. Ya, kehadiran Abah Ono, Kang Hari di sini adalah bagian yang ingin kami tampilkan sebagai perwakilan, anggaplah ya, perwakilan dari para praktisi kebudayaan tradisi di masyarakat Bandung Barat yang sementara ini mungkin tidak terlihat, tapi kita munculkan dengan harapan teman-teman yang lain yang di wilayah di kebudayaan, apalagi di wilayah pemerintahan, bahwa saya ingin mengatakan bahwa kami itu ada, itu ya, kami ada di masyarakat dan kami saya tidak mewakili, tapi saya menganggap bahwa kami tidak bukan menginginkan ya, mengharap ibu dan bapak saya datang ke beliau yang ada di sana. Justru mereka yang harus lihat ke bawah ya, datang ke bawah, lihat kami itu mengerjakan apa. Bahkan kami tanpa bantuan pun masih tetap berjalan. Tapi kan alangkah lebih baik kalau kolaborasi dua pihak itu terjadi gitu ya.
Itu keren. Jadi saya semangat diskusinya kalau seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Hari karena kami nanti ada kehadiran juga pihak lain. Mungkin kalau ingin bertanya-tanya juga silakan Kang Hari. Saya mengucapkan terima kasih waktunya, terima kasih sudah memberi pendapat dan keresahan-keresahannya di sini. Selanjutnya saya panggil teman-teman dari Sora Musik Publisher, Kang. Jadi nanti ada 2 orang tokoh luar biasa. Yang pertama saya persilakan kepada Kang Ferry. Wih. Datang Kang. Wah. Ini Kang Ferry, CEO-nya Sora Musik Publisher. Apa itu Sora Musik Publisher? Nanti kita bedah lagi. Selanjutnya ini adalah artis ini. Masa nggak tahu ini? Ini Kang Yeri TV. Tapi tidak akan nyanyi di sini Kang ya. Oh, soalnya beda warna nyanyi mah. Aduh, selamat datang. Terima kasih sudah datang di sini Kang. Jauh-jauh dari mana? Bandung. Oke, saya ganti duduk di sini. Up.